Japri boleh ya, kalau ke grup sepertinya ini semua bisa membaca, tapi alangkah baiknya saya akan share ke satu orang dulu aja. Nanti silakan untuk karena ini kelas ini kan punya grup tersendiri ya, grup internal. Semester 3 ini biasanya di situ mengeluarkan kesan-pesan atau keluh kesah selama menjadi mahasiswa. Itu hanya lingkupnya hanya lingkup mahasiswa aja, tidak dilibatkan, tidak dimasukkan baik dosen ataupun kaprodi. Itu karena khawatir ada suatu pemahaman, persepsi yang berbeda, apalagi kalau mahasiswa kan banyak bercandanya, kadang-kadang kemana aja, ya saya paham lah kalau mahasiswa, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa dan sekarang juga masih mahasiswa, tetap ada informasi. Oleh karena itu nanti akan kita share ke satu orang, baik ke Pak Kosmanya, nanti kita silahkan di-share di grup internal daripada kelas 3 HES ini. Kemarin kuda komunikasi dengan Pak Agah, materi atau silabus yang akan disampaikan itu, yang pertama adalah, di sini udah kami tulis, yang pertama adalah, pertemuan pertama ini adalah pengertian usul dan kaidah fikih, tujuan dan objek usul fikih tersebut. Itu tahap pertemuan kedua. Kemudian pertemuan yang ketiganya adalah sejarah perkembangan usul fikih dan kaidah fikih. Yang pertemuan keempatnya itu adalah membahas hukum syara, mulai daripada ta'rif ahkam, hukum taklifi, hukum wad'i, hakim, mahkum fi atau mahkum alaih. Nah, setelah itu baru kita melanjutkan materinya kepada kaidah asyasiyah atau kaidah pokok. Yang 5 itu, yang al-umuru bimaqasidiha, al-yakinu la yuzabisyah itu, ad-dar wala diror, nah itu al-masyaqqatu tajlibu taysira. Nah, itu pertemuan yang kelima. Kemudian pertemuan keenamnya baru kita mempelajari kaidah fikih muamalah. Insya Allah kaidah fikih muamalah itu adalah ada 40 yang kita akan bahas. Per pertemuan itu 1 sampai 5 kaidah fikih muamalah. Pertemuan ke-7 itu kaidah fikih muamalah dari 6 sampai 10. Nah, di situ kita melaksanakan UTS. Setelah UTS melanjutkan kembali pada setelah melaksanakan UTS pembelajaran lagi, dan itu mempelajari kaidah fikih sampai dengan jumlahnya 40 kaidah fikih muamalah. Dan itu adalah salah satu yang dipesan dari Kaprodi untuk semester 3 ini, karena waktu semester 1 sudah mempelajari tentang usul fikih dan fikih apa dengan pengantar fikih, cuma kita lebih condong kepada kaidah-kaidah fikih muamalah beserta dalil juga contoh-contohnya secara globalnya aja. Dan saya harapkan mahasiswa lebih banyak kreatifnya, lebih banyak bacanya, karena apa yang kita baca belum tentu kita pahami. Oleh karena itu, apa yang kita baca, kita diskusikan, karena tidak ada yang sempurna. Mungkin Bapak juga bisa mengambil dari rekan-rekan semuanya, saling mengisi, saling berbagi, untuk mencapai pemahaman yang sama, persepsi yang sama tentang kaidah fikih muamalah ini. Dan pertemuan untuk satu semester ini, kan ada 16 kali pertemuan. Nah, sedangkan dari pertemuan pertama sampai dengan UTS itu ada 1 minggu yang kosong atau maksudnya libur. Itu tanggal 19, tanggal merah, berarti pertemuan ini sepertinya kita hanya 6 kali pertemuan untuk sampai ke ujian tengah semester. Mungkin dari kaidah fikih muamalah hanya 1 sampai 5 kaidah saja yang kita pelajari, dan kalau bisa kita hafal juga tentang 40 kaidah fikih muamalah ini. Walaupun nanti banyak, karena fikih muamalah itu kaidahnya cukup banyak sekali, bahkan dari Turki aja udah 99 kaidah fikih muamalah, tapi kita ambilnya adalah hanya 40 kaidah fikih yang berhubungan dengan muamalah. Oke, untuk sekarang mungkin Bapak pengantar hanya 10 menit atau 15 menit, yang selanjutnya kita diskusi, kita berbagi ilmu, share. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin.
Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian atau ruang lingkup daripada tujuan mempelajari ilmu usul fikih ini atau ilmu kaidah fikih ini. Dari pengertiannya aja bahwa ada ilmu usul, ada kaidah fikih, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikih. Itu walaupun dari awalnya itu bersumber dari satu, yaitu jalbul masolih wa daful mafasid wa jalbul masolih. Itu kaidah induk yang pertama. Nah, untuk masalah usul, Bapak menyampaikan secara globalnya aja, pasti di situ ada usul fikih dan pelajaran atau materi fikih. Kalau usul adalah salah satu metode untuk mencari ketetapan hukumnya itu dari dalil syar'i yang bersumber kepada Al-Qur'an dan hadis dilihat dari segi lafaz. Contohnya kan ada aslu fil amri lil wujub, al-aslu fil nahyi at-tahrim. Itu adalah salah satu kaidah usuliyah yang bersumber daripada kajian secara terperincinya adalah dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau usul fikih merupakan metode para mujtahid untuk mencari ketetapan hukum, apakah itu hukumnya halal apa haram, cuma dalilnya dalil syar'i yang global. Sedangkan fikih, nah, setelah mengkaji Al-Quran dengan metode usul fikihnya, maka akan menghasilkan fikih. Nah, setelah fikih itu, para ulama memformulasikan kembali daripada fikih-fikih itu, dalil-dalil hukum yang umum itu menjadi kaidah fikih. Nah, dari kaidah fikih inilah maka terbagi, ada yang salah satunya yang akan kita kaji adalah kaidah fikih muamalah, walaupun ada kaidah fikih ibadah. Nah, itu cuma yang kita pelajari untuk semester ini adalah hanya membahas tentang kaidah-kaidah fikih muamalah. Itu Pak, gambaran. Ini Pak, saya minta penjelasannya agak lambat gitu Pak, soalnya tadi kecepatan, maaf Pak. Oke, maaf ya, nggak apa-apa, kita ulangi lagi sekilas aja. Maaf kalau saya bicara agak emang cepat nih, kayak dalam bahasa Sunda mah jika goreng kacangnya, punten. Maaf ya pakai campuran bahasa Sunda, nggak apa-apa kan? Ada yang ngerti dikit bahasa Sunda ya? Maaf Pak, ketidaksopanan saya, maaf Pak. Oh nggak apa-apa, kita tetap aja yang namanya belajar, silahkan dari, kan ini daring ya, yang lagi santai. Kalau mau ngopi silahkan ngopi aja, sambil minum apa nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau merokok kayaknya kurang baik ya, karena dianggap ini kita berada dalam satu ruangan gitu. Walaupun Bapak juga orang ahli hisab gitu. Ini tentang masalah fikih ya. Kita ulangi lagi dari awal bahwa yang namanya ilmu fikih itu ada dua, ada ilmu fikih, ada ilmu usul fikih. Kalau ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari metode mencari ketetapan hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis dilihat dari segi lafaz. Itu usul. Bukan berarti menetapkan ini hukumnya apa, tapi dilihatnya dari segi lafaznya dulu. Nah, itu metode. Yang namanya metode berarti yang akhirnya akan melahirkan suatu hukum. Nah, usul fikih itu adalah suatu metode atau suatu metode yang dimana metode ini akan menghasilkan hukum fikih. Gitu. Jadi Al-Quran dikaji secara menggunakan metode usul fikih, maka akan melahirkan fikih. Nah, daripada fikih itu oleh para ulama mujtahid membuat formulasi dari ketetapan yang sudah dihasilkan dengan metode usul fikih, maka melahirkan kembali yaitu kaidah-kaidah fikih. Nah, jadi kaidah fikih itu terakhir sebenarnya. Cuma usul fikih itu tidak dibahas secara terperinci dulu kalau dari sejarah. Karena usul fikih itu pada abad ketiga atau abad ketiga Hijriah
baru dipelajari oleh ulama-ulama setelah mengkaji daripada hukum-hukum fikih yang sudah ada. Walaupun metodenya tidak disebutkan, metode usul fikih sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma belum dikodifikasi, belum diformulasikan oleh para ulama, karena pada waktu masa Rasulullah itu pembuat hukumnya masih ada. Siapa pembuat hukum? Yaitu Allah dan Rasul. Ada Al-Quran dan hadis. Nah, karena sumbernya masih ada, setelah Rasulullah wafat, nah, di situ banyak permasalahan-permasalahan, isu-isu yang dimana perlu pengkajian daripada Al-Quran dan hadis secara mendalam. Sedangkan Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana Islam itu untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini, sedangkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sedangkan orang Indonesia, contohnya, kan dia tidak paham tentang bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk memudahkan manusia dalam memahami Al-Quran itu, terutama dalam masalah hukum, maka ulama-ulama usul itu membuat suatu formulasi, membuat suatu kaidah yang mana akan menghasilkan suatu ketetapan hukum. Nah, jadi diulangi lagi, ilmu usul fikih adalah suatu metode untuk mengkaji daripada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran secara terperinci. Nah, itu. Kemudian, pengertian objek kajian usul fikih nih. Objeknya, kalau menurut siapa ya? Dari itu tuh Wahbah Juhaili menyatakan bahwa yang menjadi objek kajian usul fikih itu adalah yang membedakannya dari kajian fikih, sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syarat, mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara johir yang dianggap bertentangan. Nah, itu menurut Wahbah Juhaili. Nah, sedangkan menurut yang lainnya Abdul Khalaq, nah di situ ada, makanya tujuan ilmu fikih dengan tujuan usul fikih ada perbedaannya. Sebagaimana tujuan ilmu fikih adalah batasan-batasan pemahaman umat tentang hukum-hukum syara yang berlaku dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sedangkan tujuan usul fikih ialah agar para mukallaf mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah, kemudian yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci. Nah, adapun menurut para ulama Syafi'iyah, dalil-dalil yang harus diketahui itu bersifat global atau bersifat umum, dan harus tahu pula cara penggunaannya. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian ruang lingkupnya itu ruang lingkup ilmu fikih meliputi berbagai bidang di dalam hukum-hukum syara, seperti fikih ibadah, cara-cara menjalankan tata cara ibadah, kemudian ruang lingkupnya bisa muamalah, itu fikih. Kemudian ruang lingkupnya bisa fikih munakahat atau fikih jinayah, itu adalah salah satu ruang lingkupnya. Nah, kalau ruang lingkup muamalah juga di situ banyak juga tentang masalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, itu lebih terperinci lagi. Nah, sekarang daripada yang dibahas yang tadi, kita bisa membedakan mana ilmu usul fikih dan mana ilmu fikih. Sampai di sini dulu juga. Barangkali ada masukan atau pertanyaan dari mahasiswa sebelum melanjutkan perbedaan atau substansi daripada ilmu usul dengan ilmu fikih sebelum melanjutkan kepada kaidah fikih. Silakan. Tuntas, Ustaz. Ada? Tuntas, cukup Ustaz, jelas. Jadi kesimpulannya Ustaz, kalau ilmu fikih membahas mengenai dalil-dalil yang terperinci ya Ustaz. Kalau ilmu usul fikih membahas mengenai dalil-dalil yang mujmal global ya. Iya, terperinci juga. Ya Pak. Ulangi lagi nih, biar yang penting kita dasarnya dulu aja nih. Usul fikih merupakan kalau dari segi lafaznya nih ya, dari segi makna aja, dari lafziah, usul fikih merupakan kan gabungan dari dua kata nih, usul dan
fikih. Kalau usul itu adalah dasar, al-aslu atau disebut dengan pondasi. Nah, sedangkan yang kedua adalah fikih. Fikih berarti pemahaman yang mendalam. Nah, kata usul ini yang merupakan jamak dari kata al-aslu atau asal, mungkin secara etimologi berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Kita ingin memahami fikih harus memahami dulu apa itu usul fikih. Kalau dulu waktu di Mu'alimin ada yang namanya Mabadul Awaliyah, itu diibaratkan sebuah pohon kan. Nah, usul fikih itu adanya di akar. Nah, batangnya itu, pohonnya itu adalah fikih. Nah kan? Nah, di situ jadi usul fikih itu ilmunya diibaratkan dengan pohon itu adalah dia sebagai akar, pondasi. Nah, kemudian ada cabang dan ada buah. Nah, dari akar itulah yang disebut dengan usul fikih. Sedangkan fikih itu adalah pemahaman, diistilahkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum praktis amaliyah, yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci, tetapsili. Yang dimaksud dengan dalil tetapsili sini adalah dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nas, di mana satu persatunya menunjuk pada satu hukum tertentu. Contoh, dari segi yang simpel aja, yang umum, contoh, dalam Al-Quran itu ada kalimat aqimus sholah. Kan aqimus sholah hanya perintah dari Allah bahwa kita wajib, dituntut untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholah adalah perintah. Nah, oleh ilmu usul fikih bukan dibahas masalah perintah wajib atau pardunya, tapi usul fikih mengkaji dari segi lafaz dulu. Aqimus sholah berarti ada perintah aqimu. Aqimu adalah fi'il amr. Yang namanya fi'il amr adalah perintah atau menunjukkan untuk melakukannya sesuatu. Aqimus sholah berarti aqimu, dirikanlah sholat, itu adalah perintah amr. Perintah itu adalah amr. Nah, sedangkan dalam susunan dalam bahasa Arab, fi'il amr itu adalah runtuyan yang ke-10. Mulai dari fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, terus isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian ada fi'il amr. Nah, fi'il amr itu adalah pekerja, suatu tuntutan untuk melaksanakan. Nah, oleh ilmu usul fikih, kenapa kok kita bisa harus melaksanakan sholat? Karena di situ ada kalimat aqimu. Aqimu itu adalah suatu kata perintah. Maka ulama usul fikih membuat kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Maka setiap kata perintah itu mendatangkan suatu kewajiban. Maka sholat menjadi hukumnya wajib. Nah, itu fikihnya. Sholat itu wajib. Dari mana dia sumber tahu bahwa sholat itu wajib? Dilihat dari ilmu usul fikih bahwa yang namanya perintah itu mendatangkan suatu kewajiban. Nah, ilmu usul fikih itulah. Jadi dari segi lapaznya kita bahas secara terperinci. Pokoknya setiap yang namanya perintah pasti wajib. Itu aja usul fikih itu. Nanti setelah dibawa dalam usul fikih perintah al-amru lil asli lil wujub itu, atau al-aslu pinahili tahrim itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah diwajibkan karena ada kata di dalam Al-Quran itu adalah fi'il amr. Yang namanya fi'il amr menunjukkan seseorang untuk melaksanakannya. Nah, ilmu usul fikih melihat dari segi lapaj. Makanya nanti ada al-amr, an-nahi, at-tahrim. Nah, itu adalah kajian daripada ilmu usul fikih. Setelah ilmu usul fikih dipelajari, maka akan menghasilkan suatu ketetapan hukum, yaitu wajib, atau sunnah, atau mubah, atau an-nadbu. Nah, itu adalah hasil daripada metode usul fikih dilihat dari segi lafaz. Nah, itu. Makanya kita harus tahu dulu, sebelum kita mempelajari ilmu fikih, alangkah baiknya kita harus memahami dulu dasarnya, pondasinya. Kenapa sholat diwajibkan? Karena ada perintah untuk dilaksanakan. Apa dasarnya? Yaitu ada perintah
amr. Apa kaidahnya? Al aslu fil amri lil wujub, yaitu asal perintah daripada asal daripada perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Itu contoh yang dalam kitab Mabadiul Awaliyah itu contohnya. Atau dalam As-Sulam juga sama. Kalau yang at-tahrim itu menunjukkan ketidakbolehan untuk tidak melaksanakannya. Makanya al-aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari kata larangan menunjukkan untuk tidak dilaksanakannya. Berarti menunjukkan kepada keharaman. Kan gitu. Nah, di situ makanya dalam usul fikih ada yang namanya dari segi lafaznya al-amr, an-nahyu atau at-tahrim. Nah, itu adalah ilmu usul fikihnya. Setelah menghasilkan fikih bahwa sholat itu wajib, maka di situ akan diformulasikan kembali atau diekstrak oleh para ulama suatu formulasi, suatu kaidah, dan kaidah itulah yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikhiyah. Kalau kaidah fikhiyah itu adalah mengambil daripada hasil produk daripada usul fikih. Usul fikih menelitinya, usul fikih menggunakan metodenya, melahirkan suatu ketetapan hukum, dan ketetapan hukum yang banyak itu disimpulkan, kemudian diekstrak kembali menjadi suatu kaidah. Kaidah itulah yang disebut dengan kaidah fikhiyah. Nah, dari kaidah fikhiyah inilah maka akan terbagi kembali. Ada kaidah fikih ibadah, ada kaidah fikih muamalah. Nah, di situ maka kita akan mempelajari kaidah-kaidah fikih muamalah itu setelah kita tahu runtuyannya, skemanya, yaitu setelah ulama memformulasikan suatu kaidah yang pengambilannya daripada memformulasikan dari ketetapan hukum yang sudah ada. Mungkin seperti itu yang Bapak pahami. Silakan, ada pertanyaan atau ada masukan dari rekan-rekan tentang masalah usul fikih dan kaidah fikih. Ada? Ada yang menambahkan atau ada pemahaman yang baru yang mungkin Bapak juga belum jelas atau Bapak juga belum paham? Silahkan. Silakan, ada pertanyaan atau masukan dari semuanya tentang masalah usul fikih. Cukup. Cukup. Ya, kalau cukup nanti teman-teman semua bisa membaca dasarnya itu. Untuk usul fikih itu adalah dasarnya Mabadi Awaliyah atau Warokot, kitab Warokot, atau kitabnya kitab As-Sulam. Itu dasarnya. Nanti setelah itu naik ke lebih luas lagi, yaitu tentang karyanya Abdul Wahab Khalaf atau Abu Zahroh. Itu untuk dasar kaidah, untuk pelajaran usul fikihnya, dasarnya itu aja. Jadi kita bisa bandingkan menurut Abdul Khalaf bagaimana, menurut Abu Zahroh bagaimana. Nah itu. Silakan, ada pertanyaan atau ada masukan daripada materi yang Bapak sampaikan, atau Bapak ada bahasa yang kurang pas atau kurang lengkap, silahkan untuk saling melengkapi. Dulu waktu semester 1 belajar usul fikih kan? Apa pengantar ilmu fikih? Apa semester 2? Usul fikih. Usul fikih. Ya. Kitabnya Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf. Kalau Abdul Wahab Khalaf, kebetulan Bapak juga ini ada pegang kitabnya. Abdul Khalaf itu bisa dilihat di sini, ya sama apa yang Bapak sampaikan barusan tentang masalah labjiahnya. Ya.
Nah, silakan ada masukan lagi atau pertanyaan yang belum paham atau gimana, silakan. Itu pengertian. Kita kan baru pengertian pengertian usul dan pengertian kaidah fikih, kemudian tujuan dan objek usul fikih. Itu sebenarnya materinya sudah bisa dibaca dari Abdul Khalaf atau Abu Jahroh fikihnya. Boleh yang terjemahan juga boleh. Kalau terjemahan mungkin lebih simpel, lebih cepat bisa dipahaminya daripada membaca yang bahasa Arab, karena perlu pembendaharaan kosakata mutarodifat yang banyak. Karena bahasa Arab itu salah satunya ya ilmu nahwu dan sorofnya harus dituntut untuk bisa, untuk paham. Baik dari fikih wadihnya, kalau dulu kan waktu di Muhammadiyah ada fikih wadih ya, fikhul wadih, atau Jami'ud Durus pelajarannya, atau yang dulu dari Gontor itu ilmu nahwu, itu sama sebenarnya, itu hanya ilmu tata bahasa saja. Apalagi sekarang untuk bisa mempelajari itu ada program Amsilati, 3 bulan bisa baca kitab. Itu ada program dari Jepara itu. Kemudian Bapak pernah ikut pelatihan juga di sana. Itu cara cepat membaca kitab gundul atau kitab kuning. Itu ada. Silakan aja mahasiswa cari referen untuk daripada ilmu nahwu dan sorobnya, karena usul fikih selalu berhubungan dengan kitab. Kalau terjemahannya kan orang menerjemahkan pasti beda-beda. Oleh karena itu, salah satunya adalah mahasiswa itu atau rekan-rekan semuanya yang dituntut ya sedikit-sedikit ya tahulah minimal mana fiil, mana fa'il, mana fiil madi, apalagi dari tasrif. Contohnya kan patah, patah hata itu kan termasuk tasrifan lugawinya. Kalau tasrifan istilahinya, contohnya patah bawah patah baja tuhun, ibtah latap tamap namapan, itu kan termasuk tasrifan istilahi. Nah, itu salah satunya, dan kita jangan hanya tahu apalnya aja, tahu contohnya dari ta'ala dalam fi'il madi itu kan berarti pekerjaan yang lampau. Kalau yaf'alu berarti fi'il mudhari menunjukkan sedang atau akan. Kalau fi'lan atau apa itu masdar, itu isimnya, ada isim masdar. Itu salah satu untuk bisa membaca dari kitab Abdul Khalaf yang berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia ya cukuplah dengan membaca, memahami, insya Allah akan cepat. Untuk kalangan mahasiswa, kalau mempelajari dari awal lagi, wah bakal nggak kekejar. Makanya ada pesan dari Pak Kaprodi, menyampaikannya adalah secara globalnya aja. Silakan ada pertanyaan atau masukan rekan-rekan semua tentang masalah usul fikih ini. Atau problemnya, silakan. Ini Ustaz, saya mau nanya, dalam pengambilan hukum itu melalui usul fikih itu selain melewati dengan lafal, dengan apa lagi Ustaz? Pengambilan hukumnya itu selain lewat lafal itu ada lewat apa lagi Ustaz? Pengambilannya ya. Nah, pengambilan itu dari segi lafal ada dari mutlak, muqayyad, dari nasah, mansuh. Nah, itu salah satunya. Itu dari usul fikihnya yang ada mutlak muqayyadnya. Kemudian ada tidak hanya dari segi lafaz, daripada mungkin dari asbabun nuzulnya jadi perlu dipelajari. Nah, itu kan contoh yang tadi itu hanya membahas masa dari segi lafaz. Nah, sedangkan kajian usul fikih itu ya dari segi mutlak muqayyadnya, mafhum mukhalafahnya. Nah, di situ dipelajari juga, itu pelajarannya, materinya adalah usul fikih dari segi lafaznya. Yang Bapak sampaikan itu adalah contoh daripada segi lafaz yang tadi sampaikan. Ada mutlak, ada muqayyad, kemudian ada apa lagi itu dalam kitab itu. Silahkan dibaca atau dipelajari lebih dalam lagi. Nah, di situ banyak, tidak hanya lafaznya aja, karena kan lafaz juga bisa berbeda-beda makna. Satu lafaz itu, apalagi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu dalam kondisi apapun itu beda kata, beda makna. Jadi perbendaharaan bahasa itu sangat dituntut untuk dipelajari lebih banyak lagi. Makanya di sini ada kajian, ada objek, ada ruang lingkup daripada usul fikih di sini. Kalau lihat dari buku yang dikarang oleh Abdul Khalaf ya, yang Bapak pernah baca, nih Bapak bisa baca juga di sini. Kan banyak nih, ada yang seperti nantinya adalah mahkum fi, mahkum alai, ada juga nanti dari segi nasah mansuhnya, kemudian dari mutlak muqayyadnya, atau mani, atau sabab, syarat, itu kan ada hukum wad'i, ada taklifi, itu kan lihat dari segi dilalahnya.
ada lapaj am, ada lapaj apa ya, lapal umum, ada dalil taksis, itu kajian daripada ilmu usul fikih. Dan Bapak yang tadi dicontohkan hanya satu aja, karena ada juga kalimah mustarok, ada juga kalimah yang dilalahnya dan beda-beda pemahamannya, ada sigotnya juga. Nah itu usul fikih dasar, karena kalau disampaikan secara mendetil, insya Allah lama juga waktunya, nggak bakal nyampe, apalagi ini hanya 6 kali pertemuan, sedangkan kajiannya tidak usul fikih secara tapi harus dipelajari kaidah-kaidah ilmu fikih muamalahnya. Itu silakan dipelajari lagi. Abdul Khalabnya dipelajari lagi, kemudian Abu Jahro. Bagi yang permula itu silahkan mabade dulu aja, mabade awaliyah itu bisa di aplikasi Play Store ada, apalagi sekarang zaman teknologi lah, zaman digital, bisa mendownload atau apapun juga untuk lebih mendalami daripada yang Bapak sampaikan secara umumnya aja. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Saya Ustadz, mungkin pertanyaannya cuma ini doang sih, istinbatnya ya. Ya. Itu kan di hukum Islam itu ada sunnah, ada wajib, makruh dan sebagainya, itu kan ada 5 itu. Ya. Ini berarti hasil daripada proses kajian usul fikih ya, yang kemudian menentukan ini sunnah, ini wajib, ini mubah, ini makruh gitu. Itu berarti hasil pada istinbat dari usul fikih itu ya? Betul. Dari usul fikih. Dari usul fikih. Nanti itu pembahasannya tentang hukum syara nantinya. Nanti ada perbedaan antara hukum taklifi, nanti usul fikih kebagi lagi. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Kalau hukum taklifi itu yaitu yang tadi yang 5, seperti haram, seperti an-nadab, ada juga yang makruh. Nah, itu adalah bagian daripada hukum-hukum usul fikih, karena usul fikih nanti kebagi dalam 2 bagian. Salah satunya adalah ada yang hukum taklifi, ada juga yang hukum wad'i. Kalau hukum taklifi itu adalah hukum-hukumnya yang berisi tuntunan kepada taklif, kepada orang. Nah, hukum taklifi itu kan kebagi, ada yang ulama menyatakan ada 7. Seperti taklifi itu al-ijab, an-nadab, kemudian at-tahrim, al-karohah, kemudian al-ibahah, kemudian ar-rukhsah ajimah. Itu adalah bagian daripada hukum taklifi. Kalau hukum wadi itu adalah yang mana wadi itu karena meletakkan karena ada sebab. Contohnya ada mani, ada syarat, ada sebab. Nah, itu hukum wadi. Nah, itu pembagian usul fikihnya. Contohnya kalau al-ijab itu wajib, kalau menurut istilah fuqaha wajib, asalnya al-ijab. Kemudian menurut ilmu fikihnya wajib. Nah, kemudian an-nadab bisa dengan sunnah atau mandub. Kemudian apalagi ya yang seperti at-tahrim itu menjadi haram itu. Jadi kaidah usul fikih itu terbagi 2, ada yang wad'i, ada yang taklifi. Kalau yang wad'i itu ada 3. Ada yang sabab, ada yang syarat, ada juga yang sabab, syarat, dan mani. Contohnya gini, yang sabab syarat itu, orang mau sholat, syaratnya apa? Yaitu harus wudhu. Nggak mungkin orang mau sholat, makanya itu diperlukan adanya syarat. Syarat untuk melaksanakan sholat, orang itu adalah harus wudhu. Nah itu, bukan berarti yang setiap wudhu itu harus sholat. Cuma orang yang mau sholat diharuskan, harus mempunyai syarat, yaitu harus punya wudhu. Jadi tidak semua syarat itu mendatangkan harus wudhu itu tidak mengharuskan sholat, tapi orang yang sholat harus memiliki wudhu dulu. Nah itu adalah hukum wad'i. Kemudian ada juga sabab. Karena sebab itu bisa melaksanakan sholat istisqa dikarenakan ada sebab. Apa sebabnya? Ya karena ada matahari atau ada gerhana bulan, ada istisqa, ada sebab. Nah itu makanya ada hukum wad'i itu, ada satunya sabab, yang keduanya adalah syarat, yang ketiganya adalah mani. Itu yang Bapak pahami dulu waktu mempelajari tentang hukum taklifi dan wad'i. Nanti itu ada bagian-bagiannya lagi. Nah di situ pembahasan tentang masalah wad'i dan taklifi akan lebih banyak lagi karena ada ulama usul fikih
yang berbeda pendapat tentang ada yang bilang 5, ada juga yang bilang 7. Kayak rusuh ajimah gitu kan. Wajib juga ada wajib mutlak ani zaman, atau apa lagi situ ada Yusibhain, itu macam-macam daripada pembagian ilmu usul fikih bagian-bagiannya. Silahkan, ada masukan lagi dari teman-teman? Apa sih, ada banyak lalat ini, kurang enak nih, ada ini lagi kurang fit badannya. Silahkan, ada pertanyaan lagi nggak dari yang lainnya tentang usul fikih atau dari fikih selanjutnya? Karena ini kan prolog itu dasar, karena ilmu usul fikih itu adalah dasar metodologi agar kita bisa mengeluarkan hukum, menetapkan suatu hukum gitu. Nanti dilihat dulu, tidak hanya dari segi lafaznya juga, tidak hanya dari segi lafaz nahinya, itu hanya contohnya aja. Salah satu yang biar kita cepat memahami datangnya sholat wajib itu karena ada kata perintah amr. Yaitu contohnya atuz zakah, aqimus sholah, itu adalah satu perintah. Yang namanya fi'il amr itu menunjukkan untuk dilakukannya. Gitu. Silakan. Ada masukan atau ada pertanyaan? Coba ada lagi nih, siapa nih, Pak Anwar Maronaro? Atau Bapak kecepatan ini, berbicara kecepatan apa emang gimana? Pas, Pak. Biasa. Kecepatan, kalau terlalu cepat nanti kurang dipahami. Atau gini, Bapak nanya, sudah ada berapa kitab yang sudah dibaca sebelum pertemuan kedua ini? Tentang usul fikih. 1. Kitabnya apa tuh? Muhammad Azam? Atau Bapak nanya sudah berapa buku yang dibaca semalaman atau seminggu kemarin tentang buku usul fikih? Udah berapa kitab yang sudah dipahami atau yang sudah dibaca? Kalau yang dari walimin ya pasti udah belajar lah, Mabadi Asulam itu udah. Oh, saya boleh ada pertanyaan nggak, Pak? Halo? Boleh ada? Saya ada pertanyaan, Mbak. Boleh, silakan. Ini mengenai definisi yang tepat apa ya? Kan kalau di Al-Islam itu haram wajib yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu ya. Ya. Itu definisi itu sudah tepat atau gimana gitu kan? Yang wajib itu misalkan yang diberi pahala pelakunya apabila mengerjakannya dan disiksa apabila meninggalkannya. Ya. Tapi kan ada ulama lain yang mengatakan definisi yang tepat adalah mayastahiku, yang berhak. Jadi definisi seperti ini, yang melakukannya berhak mendapatkan pahala, dan meninggalkannya berhak mendapatkan siksa. Mungkin kalau definisi yang pertama ya, itu kan seperti di Asulam, itu kan lebih ke kepastian ya definisinya. Jadi seperti pasti gitu akan diberi pahala dan akan disiksa. Kalau yang definisi yang kedua kan mayastahiku, yang berhak. Jadi definisi yang pertama itu Pak bertentangan enggak dengan definisi yang kedua? Ya. Ya. Pada prinsipnya kan, enggak. Terus silakan. Ya.
Jadi kan itu sebenarnya urusan Allah ya, bisa jadi yang gak melaksanakan wajib kan bisa diampuni kan. Tapi kan yang definisi yang pertama itu kan lebih ke pasti gitu ya. Tapi kan secara hakikatnya itu kan urusan Allah ya Pak ya. Mungkin itu mengenai pendefinisiannya saja Pak. Oke. Yang tadi disampaikan seperti wajib ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqab, ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala fa'lihi. Dia akan mendapatkan pahala apabila melaksanakan dan mendapatkan siksa apabila meninggalkan. Itu kaidah pertama, definisi pertama bahwa setiap yang wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Logisnya kebalikannya adalah kalau tidak melaksanakan otomatis menjadi siksa. Itu kan definisi yang dalam sulam itu begitu. Kemudian yang namanya mayastahiku ya, bagi yang berhak. Nah, yang namanya wajib itu kan diperuntukannya kepada seorang manusia taklif. Nah, manusia yang bagaimana? Apakah semua manusia atau manusia yang di situ anak kecil? Nah, kalau lebih cepat dipahami, itu pengertian yang kedua itu mungkin lebih fleksibel daripada pengertian yang pertama. Kalau yang pertama itu ada anggapan, asumsi semuanya dianggapnya normal semuanya, dan itu adalah taklif. Nah, mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala fa'lihi itu adalah pengertian daripada wajib. Dan itu disepakati ulama dan itu diakui sepakat yang namanya kaidah itu definisi itu. Sedangkan kebalikannya daripada wajib kan haram, yaitu ma yusabu ala tarkihi, yang haram itu ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala wa yu'aqabu ala fa'lihi. Ditinggalkannya mendapatkan pahala, kalau dikerjakan mendapatkan siksa, itu kan haram. Nah, kebalikan daripada wajib adalah haram. Pengertian yang ada dalam kitab As-Sulam itu betul itu disepakati oleh ulama. Kalau untuk lebih pemahaman yang lebih modern lagi, nah ayat pendapat yang kedua. Kalau Bapak lebih condong kepada pendapat yang kedua, mayastahiku. Jadi kepada yang berhak, karena yang berhak itu kan walaupun semuanya sama, ada yang berhak, ada yang tidak. Contoh, kalau emang wajib itu kan ditujukannya kepada yang sudah mukallaf. Kalau yang tidak mukallaf berarti tidak wajib. Contoh, masa orang gila harus kena dosa juga, kan ada persyaratan. Tapi pada dasarnya wajib itu adalah wajib dilaksanakan, dan bila dilaksanakan maka dia mendapatkan pahala. Apabila dia meninggalkan, maka dia itu adalah mendapatkan siksa, bukan dosa. Yu'aqabu wa yu'aqabu ala fa'lihi, dan dia mendapatkan siksa bila ditinggalkan. Itu pengertian dasar. Tapi lebih diperluas pemahaman itu, ya nanti kan ada persyaratan. Wajibnya bagi siapa? Ya kan? Nggak semua manusia. Contoh, kalau anak kecil kan belum wajib. Kalau orang udah dewasa, udah ketaklif, maka dia menjadi wajib. Nah, itu. Jadi, Bapak lebih condong kepada pemahaman definisi yang kedua. Tapi itu juga sama. Nggak ada perbedaan sebenarnya. Cuma ada mungkin mayastahiku di situ. Jadi apa? Yang berhak dalam masalah apakah dia sudah layak atau tidaknya. Makanya di situ ada persyaratan orang itu sudah benar-benar wajib melaksanakan atau masih dalam masih anak-anak. Maka kalau anak-anak itu tidak wajib, dan wajib itu hanya diberlakukan hanya untuk orang yang sudah ketaklif, yang sudah dibebani oleh hukum. Mungkin seperti itu pemahaman Bapak tentang masalah tadi. Silahkan, ada jawaban yang lain? Silahkan. Ke siapa tadi yang bertanya teh? Rifki Firdaus ya? Iya Pak. Silakan, ada apa kurang jelas silakan, atau kurang sepakat silakan.
Silakan, ini yang hadir berapa orang nih? Semuanya kan ada 14 nih. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada Pak, satu mahasiswi. Siapa? Ada Ismi Rai Bangun. Ada Isni ya? Sakit atau izin atau ada apa? Sekarang tadi sih saya tanya cuman nggak ada balesan Pak, saya chat gitu. Kalau minggu lalu katanya kendala jaringan dan waktunya juga berbeda karena gitu. Iyalah, nggak apa-apa. Nanti itu kan masalah kehadiran, nanti bisa di-share juga informasi-informasi. Dan ini RPS-nya mau di-share ke siapa ini? Apa mau ke Kosma? Kosmanya Pak Ilham ya? Kang Ilham ya? Iya Pak, saya Pak. Nanti sekalian saya kirim absennya Pak. Iya, nanti kirim ke nomor Bapak ya. Nomor Bapak kan 879 tuh ujungnya. Baik Pak, baik. Silakannya di-save dulu, nanti kirim ke Bapak, nanti Bapak kirim ke RPS-nya ke rekan-rekan semuanya. Silakan, ada komen baru tentang masalah ini. Silakan. Afwan Ustadz. Ya. Izin sebentar Ustadz, udah azan sih. Oh, udah azan ya. Kalau di sini belum, lagi sholawatan dulu. Silakan aja kalau yang sudah adzan, silakan untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan saya juga pasti sebentar lagi mau lab dulu. Anda peti tidak dimatikan. Silakan datang zuhur, waktu zuhur sholat dulu aja. Nanti kita lanjutkan sampai jam 12:30 kan? Ada waktu ini setengah jam lagi. Barusan ngobrol. Jam berapa Pak? Sampai jam 12:30 kan? 12:30 masuk lagi gitu. Ya pokoknya sholat zuhur dulu aja, paling sholat zuhur 15 menit lah. Ya siap. Ya yang penting jangan dimatikan aja. Boleh Siap. videonya ya di mute, suaranya di mute atau kameranya di nonaktifkan aja. Untuk minggu depan kalau bisa ini membuat makalah ya atau paper lah beberapa lembar tentang masalah materi yang sudah nanti Bapak akan share ke Kang Kosma nih, Pak Ilham. Silakan itu untuk membuat makalah, karena persyaratan makalah itu untuk persiapan skripsi. Oleh karena itu buat makalah yang ya mudah-mudahan bisa lah semuanya. Dan Bapak yakin semua bisa untuk membuat makalah. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada catatan-catatan, referennya nggak perlu nggak terlalu sulit banget kok, gampang kalau mencari usul fikih itu banyak kitabnya. Untuk minggu depan nanti siapa atur ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11 materi yang perlu dibuat makalah. Silakan pilih kepada mahasiswa untuk minggu depan. Ada sejarah perkembangan usul fikih, ada hukum syara, ada kaidah asasiyah atau kaidah fikih 1 sampai 40. Nah, itu dibuat makalahnya. Nggak perlu banyak-banyak lembarannya, yang penting banyak referennya aja. Baik, ya. Pak. Nanti di-share ke teman-teman untuk membuat makalah atau paper. Silakan dengan dengan jumlah lembarannya nggak perlu banyak lah. Yang penting banyak referen. Berarti menunjukkan mahasiswa tersebut sudah banyak membaca referen itu, gitu. Barusan kemarin ngobrol dengan Pak Agah, itu wajib semua membuat makalah, gitu. Bentuknya mau paper kayak mau kalau clipping dulu SMA ya, dulu waktu saya sanawiyah bikin buat clipping. Kalau mahasiswa bolehlah dilihat di jurnal atau di di kampus perpustakaan tentang ini, silakan. Dan untuk sementara Bapak mau berangkat dulu ke masjid ya, karena ini udah ada. Mohon izin dulu. Insya Allah pengertian usul fikih, kemudian ruang lingkup usul fikih, objek pembahasannya, dan mungkin kegunaan usul fikih. Kalau disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan usul fikih mungkin sekitar hukum, hakim, mahkumpi, dan dalil-dalil ijtihadi seperti ijma, qiyas, istisan, masalah mursalah, warab, syar'un mangkoblana, itu dalil-dalil ijtihadi. Istishab, sadu zari'ah,
dan mazhab sahabat. Nah, mungkin dari pertama adalah pengertian usul fikih. Dilihat dari rangkaian kata, usul artinya dasar atau pondasi. Nah, sedangkan fikih adalah hukum atau produk hukum. Jadi kata usul fikih adalah gabungan dua kata yang berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Nah, kalau didefinisikan menurut para ahli usul fikih adalah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam mengkaji dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Nah, kemudian kan di situ ada pendapat ulama Abu Jarroh nih. Abu Jarroh itu mendefinisikan usul fikih itu adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Itu pengertiannya. Kemudian daripada ruang lingkup usul fikih, di situ ada dua ya. Yang pertama bentuk-bentuk dan macam-macam hukum. Kalau ruang lingkup dari segi bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi, yang hukum taklifi itu yang tadi dibahas, wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. Dan ada juga yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah sebab, syarat, mani, ilat, sah, batal, kemudian ada juga yang itu apa, azimah dan rukhsah. Itu bentuk-bentuk dan macam-macam hukum. Kemudian ruang lingkup usul fikih juga adalah masalah perbuatan seorang yang akan dikenal itu seperti mahkum bih, apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, nah dalam kemampuannya atau tidak. Nah, di situ adalah ditujukan kepada mahkum bihnya. Kemudian dilihat dari mahkum alaihnya, kemudian dilihat dari sesuatu yang menghalanginya. Kemudian daripada yang selanjutnya itu adalah masalah objek pembahasan usul fikih. Objeknya adalah dalil pembahasan tentang dalil dalam ilmu usul fikih adalah secara global, secara umum. Dan di sini dibahas tentang macam-macamnya, rukun, syarat, dan yang lainnya. Kemudian pembahasan tentang hukum dalam ilmu usul fikih adalah secara umum, tidak dibahas secara terperinci bagi setiap perbuatan. Nah, di situ masalah pembahasan tentang hukumnya. Kemudian pembahasan tentang kaidah, pembahasan tentang ijtihad juga. Kegunaannya di sini ada, mungkin untuk sementara ada 3 dulu nih. Kegunaannya adalah ilmu agama Islam akan hidup dan berkembang. Kemudian, dan di situ tidak akan statis. Jadi ilmu pengetahuan akan selalu dapat dikembangkan dengan banyak pemikiran, pemahaman tentang dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu mujizat dan berlaku sampai hari kiamat. Kemudian, orang yang dapat menghidak atau yang menyajikan ilmu pengetahuan melalui usul fikih itu adalah sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan. Karena usul fikih merupakan suatu metode. Kemudian selanjutnya usul fikih ini mengeluarkan suatu kaidah-kaidah yang dimana hasil daripada ilmu usul fikih ini akan melahirkan suatu hukum yang disebut dengan fikih. Dan dari fikih itu akan oleh ulama mujtahid dibuatkan suatu formula. Formula itu menjadi suatu kaidah-kaidah fikih. Dan dari kaidah fikih ini akan terbagi beberapa bagian. Salah satunya adalah kaidah fikih muamalah atau kaidah fikih iktisad atau yang disebut juga dengan qawaidul fiqhiyah yang berhubungan dengan bab muamalah atau bab iktisad. Nah, itu mungkin pembahasan kesimpulan daripada materi yang Bapak sampaikan. Dan tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah pertanyaan itu mungkin kurang puas atau masih banyak alasan-alasan untuk dicari jawabannya lebih mendetil. Silahkan baca buku-buku tentang usul fikih, baik karangan Abdul Khalaf
atau Abu Jahroh, atau terjemahannya Saifuddin apa itu pengarangnya, atau dari kalau ada yang punya kitabnya Fikru Usul. Fikru Usul itu ini Bapak kebetulan punya juga kitabnya. Ini silahkan kalau yang ini Bapak contohkan ya. Ini kitabnya ini Bapak tampilkan di sini. Nah ini nih. Ini Fikri Usul. Ini adalah pembahasan tentang usul fikih. Nah di sini kitab ini cukup luas pembahasannya, bahkan ini bisa sebagai referen utama dan bisa mencakup daripada yang ada dalam kitab apa ya Abu Jahroh dan Abdul Khalaf. Kebetulan Bapak udah punya dan Bapak udah baca, dan ini bisa sebagai sumber tambahan bagi mahasiswa untuk menambah wawasannya tentang usul. Ini judulnya nih, judulnya Al-Fikru Usul karangan Dirosati Tahliliyah, di sini Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. Silahkan dicari bukunya atau di download bisa berbentuk PDF. Kalau mau Bapak nanti akan share PDF-nya. Ini salah satu sumber tambahan. Dan ini adalah dan oleh Bapak juga sedang dipelajari waktu di S2. Ternyata bukunya ini lebih komplit daripada Abu Khalaf. Kalau Abu Khalaf secara global ini lebih terperinci, cuma ini ya terjemahannya belum ada. Ini terjemahannya masih berbentuk, mungkin Bapak belum menemukan terjemahannya, tapi Bapak baca ini ya cukuplah untuk sebagai dasar utamanya, walaupun nanti mahasiswa referen utamanya adalah Abdul Khalaf dan Abu Jahroh, kitab usul fikihnya. Kemudian kaidah fikhiyahnya cukup dengan karangan siapa ya, bukunya itu di sini ada, Bapak buka juga. Kalau bahasa Arabnya ini nih, Qawaidul Fiqhiyah, dan di sini ada 99 kaidah muamalah yang dikeluarkan pada masa Khalifah Turki Utsmani. Ini kitabnya. Ini pernah oleh Bapak dibaca, kurang lebih ya, bukan lebih ya, emang ada 99 kaidah fikih muamalah di sini. Silahkan nanti dicari di perpustakaan. Ada sih PDF-nya juga, nanti kalau emang ada Bapak dilihat di laptop, bisa di-share, bisa diperbanyak ya, bisa didapatkan dari internet PDF, yaitu judulnya Qawaidul Fiqhiyah. Ini cukup lumayan, bukan cukup lumayan ya, cukup sekali untuk bisa menguasai hukum-hukum ekonomi dari kaidah fiqhiyahnya ini. Ada juga ini pembahasannya, ini ada sarahnya juga. Nah, sarahnya juga itu cukup untuk kita pelajari. Mudah-mudahan semuanya bisa membacanya atau didiskusikan, karena membacanya juga Bapak juga 2 kali 3 kali untuk bisa paham, karena bahasanya cukup modern juga ya, bahasa ilmiah semua ya. Bapak juga banyak kekurangannya juga, tapi dengan diskusi kepada ustadz yang lainnya, Bapak sering diskusi juga, terutama dari segi nahwunya juga, karena kadang-kadang dalam bahasa Arab itu bahasanya banyak maknanya. Oleh karena itu perlu juga dasar daripada mahasiswa itu mempelajari ilmu nahwu sorofnya untuk menjadi referen sebagai bahan bisa membaca kitab kuning. Silakan untuk membuka kembali, kalau yang dulu mualimin Nahwul Wadi yang pernah di pesantren Salafiyah, mungkin jurumiyahnya, imritinya silakan dibuka kembali, karena itu adalah dasar daripada kita bisa memahami mafhum mukhalafah daripada tulisan bahasa Arab ini. Mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan atau ada komentar? Untuk minggu depan disiapkan membuat makalah, mau 5 lembar, mau 7 lembar, silahkan aja. Tapi setelah Bapak share RPS dan silabusnya ke Pak Kosma ya, ke Kang Ilham Gutawa ya, Kang Ilham. Siap, Pak. Tolong nanti di WA dulu ke Bapak, nanti Bapak langsung kirim balik RPS dan silabus untuk semester 3 ini berhubungan dengan kaidah muamalah. Ada pertanyaan? Silahkan. Atau ada komen yang lainnya? Kepada yang lainnya silahkan. Baik Pak, saya ada ini, bagus nggak Pak buat referensi? Apa itu judulnya itu? Metode ya? Metode penetapan hukum syar'i, DRA Imas Masaroh Amin MM. Boleh, itu sebagai referen tambahan.
Patokannya kita kan Abdul Khalaf dan Abu Jahroh ya, itu usul fikihnya. Kemudian kaidahnya adalah Qawaid Fikih Muamalah A Musaddad kalau ada bukunya. Itu juga apa judulnya itu? Saya juga Bapak juga belum baru lihat barusan dari apa nama judulnya? Yang ini Pak. Kaidah fikih ya? Iya. Usul fikihnya itu sama. Usul fikih sebenarnya sama sih antara Abdul Khalaf dengan Abu Jahroh dengan Mabade juga sama pada prinsipnya. Cuma ada pembahasan yang lebih luas. Gitu aja. Kaidah-kaidah tetap sama. Dan itu adalah mengambil daripada ulama-ulama usul fikih. Karena kan usul fikih yang pertama Imam Syafi'i ya, yang membukukan pertama itu dengan kitab Ar-Risalahnya, walaupun sebelumnya ya sudah ada sebenarnya usul fikih itu, cuma belum terkodifikasi. Cuma yang terkenalnya adalah hasil karya Imam Syafi'i dengan judul kitabnya Ar-Risalah. Itu juga di S2 juga baru dipelajari itu Ar-Risalah. Kalau S1 saya dulu nggak belajar Ar-Risalah. Cuma Abdul Khalaf, Abu Jahroh juga sulit untuk dipahami, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit karena sering dibaca, akhirnya nambah-nambah paham, alhamdulillah. Insya Allah, sebagaimana firman Allah, Iqra bismi rabbika itu sering baca aja. Apalagi mahasiswa sering baca, sering diskusi, di situ menambah wawasan, karena mahasiswa bukan waktunya menghafal. Kalau waktunya menghafal itu waktu SMA, waktu di mu'alimin. Kalau mahasiswa itu adalah sering banyak diskusi, itu akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Itu jadi diskusi itu adalah sarana paling efektif untuk menambah ilmu dan wawasan. Yang penting jangan baperan aja kalau diskusi. Kalau ada yang kalah atau yang kurang debat, suka ada emosi dikit, ya itu janganlah. Kita dewasa, harus dewasa. Justru dengan diskusi itu, banyaknya ilmu yang kita dapatkan dari teman. Silahkan aja dalam peribahasa Arab itu khuj walau minal bahaim, ambillah walaupun dari keluarnya dari ayam. Kan telur juga kalau memang bagus ya, saya juga mengambil ilmu dari rekan-rekan semuanya. Kayak tadi kitabnya Bapak belum baca tuh kitab itu, nanti Bapak cari insya Allah, atau punya PDF-nya Bapak baca untuk berbagi dari segi ilmu usul fikih. Mungkin cukup ya, sekian. Kalau memang tidak ada, silahkan Kang Ilham Gutawa untuk mentes ke Bapak WA-nya. Nanti Bapak kirimkan RPS dan silabusnya. Mungkin baik, terima kasih. Sekian, dan kita tutup pengajian atau Thalabul Ilmi ini dengan Kifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiram wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoulder